Kembali lagi dan selamat datang di channel Star Movies. Kali ini kita akan membahas sebuah film yang bergenre petualangan action yang berlatar di zaman kerajaan Prancis. Film yang diadaptasi dari novel di tahun 1997 yang berjudul The Moon and the Sun dan ditulis oleh Fonda and McIntyre. Film ini mengisahkan tentang Raja Louis ke-14 yang merupakan raja di Prancis yang memiliki keinginan aneh. Ia menginginkan untuk bisa hidup abadi dan terhindar dari kematian. Untuk memenuhi keinginannya tersebut, ia mengetahui sebuah cara yaitu dengan mencuri kekuatan hidup Putri Duyung. Sehingga hal tersebut membawanya pada pencarian yang bertujuan untuk menangkap Putri Duyung yang memiliki kekuatan hidup abadi. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Let's go! Film dibuka dengan memperlihatkan seorang anak perempuan yang tumbuh besar tersembunyi di biara tepi laut yang keberadaannya dirahasiakan. Karena dia merupakan putri sang raja, dia bernama Mary Joseph. Dia suka bermain di laut, meski para biarawati selalu melarangnya. Sementara itu, di Istana Versailles, ayah Mary Joseph, Raja Louis ke-14 yaitu Raja Prancis, telah kembali membawa kemenangan dari perang mahal yang terjadi bertahun-tahun lamanya. Saat dia berpidato di depan rakyatnya, dia ditembak. Tapi untungnya tidak fatal. Hal itu membuatnya khawatir jika suatu saat dia mati dan Perancis kehilangan rajanya. Atas usul dokter kerajaan Dr. Labarthe, raja pun memerintahkan ekspedisi untuk mencari ikan duyung yang konon tinggal di kota Atlantis yang hilang di bawah laut. Ikan itu akan dijadikan pengorbanan saat gerhana matahari demi kekekalan hidup sang raja. Kapten kapal, Yves de la Croix berhasil menjalankan misinya menangkap seekor ikan duyung betina. Kemudian sang kapten mengirimkan kabar keberhasilannya itu ke istana menggunakan merpati pos. Surat itu kemudian diberikan oleh Dr. Labarthe kepada sang raja. Karena atas usulannya mereka berhasil menangkap ikan Putri Duyung yang mana Putri Duyung tersebut akan dikorbankan pada gerhana matahari untuk mengambil kekuatan hidup abadi dari Putri Duyung tersebut. Pendeta kerajaan, Pierre Lachaise meragukan soal rencana dokter itu mengenai Putri Duyung. Pierre kemudian mendapat surat balasan dari biarawati untuk menjemput anak raja yaitu Mary Joseph. Dia kemudian menjemput Mary Joseph ke biara untuk membawanya ke istana. Para biarawati sangat senang, karena Mary Joseph yang sangat berbakat di bidang musik itu terkenal sebagai pembangkang. You taking me to meet the king, oh God? I imagined it would be quite so magnificent. Mereka tiba di Versailles. Ketika Mary Joseph turun dari kereta kencananya dan dia belum pernah keluar biara sejak kecil sangat kagum akan kemegahan kerajaan ini. Seorang anak gadis bernama Magali ditugaskan untuk menemani dan membimbing Mary Joseph di lingkungan istana. Dia kemudian mengantar Mary menuju kamarnya. Berpindah kepada sang raja yang mana sang raja memiliki ritual setiap paginya yaitu dibangunkan alunan musik dari luar jendelanya, lalu melakukan pengakuan dosa di samping Bapak Pierre. Tapi pagi itu sang raja merasa bosan dengan musiknya dan menyuruh Pierre mencarikan musik yang baru. Pierre lalu menunjukkan partitur hasil karya Mary Joseph pada raja dan raja pun tertarik. Dia mengatakan ingin bertemu dengan Mary Joseph besok. Dia juga berpesan agar tetap merahasiakan bahwa Mary Joseph adalah putrinya. Keesokannya, raja menerima tamu dari bangsawan kaya yaitu Jean Michael Lintilhac, putra Baron Lintilhac. Kedatangan Jean Michael ke istana untuk memberikan selamat atas kemenangan perang sang raja dan kemudian dia menyerahkan hadiah sebuah kalung salib berhiaskan berlian sebagai hadiah ulang tahun mendatang sang raja. Raja yang tidak suka ulang tahun memberikan salib itu kepada Pierre. Sementara itu Mary Joseph ditemani Magali berjalan-jalan di sekitar istana. Orang-orang di sekitar memperhatikannya karena tampilannya yang sederhana. Mereka tiba di sebuah air mancur dengan patung perempuan yang cantik. Mary mengaguminya dan berdiri di pinggiran kolam. Di saat yang sama, rombongan berkuda raja datang. Mary yang terkejut terpleset dan tercebur ke dalam kolam. Jean Michael yang ikut rombongan raja berinisiatif turun dari kuda dan membantunya. Mary yang telah basah kuyup karena tercebur. Kemudian raja menyelimutkan mantelnya pada Mary. Sebelum raja pergi, dia memerintahkannya untuk memindahkan Mary ke istana sebagai komposer barunya. Mary pun pindah ke kamar istana bersama Magali. Saat memasuki kamar tersebut, Mary sangat mengagumi barang-barang yang ada di dalam kamar, terutama sebuah alat musik selo yang berada di sana. Sementara itu,
Kapal Yves tiba di Versailles. Dia kemudian menempatkan ikan duyung hasil tangkapannya itu di kolam bawah tanah yang terhubung dengan air mancur dan sungai bawah tanah yang menuju ke laut. Di sisi lain, Dr. Labarty dan Pierre sedikit berbeda pendapat tentang teori putri duyung yang jantan dan betina. Karena menurut Dr. Labarty, putri duyung jantan bukan untuk tujuan mereka sedangkan yang betina memiliki cahaya yang tak terhingga. Raja kemudian menghentikan perdebatan itu, dan sang raja ingin melihat sosok putri duyung tersebut secepatnya. Pergilah mereka melihat putri duyung tersebut. Pada saat Kapten Yves hendak memberi makan duyung tersebut, putri duyung tidak mau menampakkan dirinya ke permukaan, dan alhasil sang raja pun tidak tahu bagaimana sosok ikan duyung tersebut. Raja juga memperingatkan Kapten Yves untuk menyembuhkan duyung tersebut, karena dialah pusat dari acara sang raja sewaktu gerhana matahari tiba. Malam itu, Mary Joseph mulai mengubah musik untuk raja, tapi dia tidak menemukan inspirasi. Samar-samar dia mendengar suara nyanyian yang membuat harpanya bergetar. Sambil membawa celonya, dia mencari arah sumber suara yang ternyata berasal dari kolam bawah tanah. Dia melihat ikan duyung itu di kolam. Tiba-tiba Yves muncul mengagetkannya. Yves tidak percaya kalau ikan duyung itu memanggil Mary Joseph dengan nyanyiannya. Mary kemudian memainkan celonya dan ikan duyung pun menyahut dengan nyanyiannya. Paginya, Mary menceritakan bagaimana sosok putri duyung tersebut kepada Magali. Mary mendapat kesempatan pertama untuk memainkan musiknya di depan jendela kamar raja. Raja pun terkesima dengan musik dari Mary. Like nothing I've ever heard before. Raja kemudian mengundang Mary ke acara pestanya. Di pesta, Raja mengajak Mary berdansa. Namun dansa mereka terhenti saat Raja melihat sosok ibu Mary Joseph, yaitu istri sang raja dalam dirinya. You did fine, my dear. Everyone, come and enjoy the fireworks. Setelah acara pesta tersebut, Mary kemudian berkunjung kembali melihat putri duyung tersebut, dan Kapten Yves datang yang menemaninya dan mengajak Mary mengobrol. I feel the same way about Versailles, hearing in the distance. Not knowing what's coming next other than grand crime. Against who? Keesokannya, Mary menemani Raja saat sedang melukis. Raja menceritakan bahwa patung air mancur kemarin adalah patung Louis de Valier yang dulu sering menemaninya melukis. Raja juga sering melukisnya dan Mary mengingatkan Raja dengan dirinya. Raja kemudian melukis Mary dan memberikan lukisan itu padanya. Raja kemudian menerima sumbangan yang sangat besar dari Jean Michael. Atas sumbangan itu, Raja mengangkat Jean Michael menjadi Duc de Lintillac, meneruskan ayahnya. Kemudian pesta penganugerahan untuk Jean Michael pun dilakukan yang diikuti para bangsawan. In the memory of the export baron Pierre Lantiac, the future Duke de Lantiac, for all France. Malamnya, Mary terbangun dari tidurnya dan kembali mengunjungi ikan duyung. Kali ini dia bahkan mencebur ke kolam dan berenang dengan ikan duyung itu. Dari kamarnya Yves mendengar dan menyadari kalau Mary ada di kolam. Kemudian Yves datang dan memanggilnya. Dia melarang Mary Joseph berenang karena ikan duyung sangat berbahaya. Pada momen ini mereka pun menjadi semakin dekat. Siangnya, Mary dan Yves berkuda bersama. Ketika kudanya melaju kencang, Mary terkena ranting pepohonan sehingga dia terjatuh yang menyebabkan tangannya patah. Labarty memeriksanya dan mengusulkan untuk amputasi karena patahnya sangat parah. Dia khawatir infeksi yang akan membahayakan nyawanya. Raja mengatakan untuk menundanya sebelum mengambil keputusan tersebut dan menyuruh Mary beristirahat. Even better than science. Sementara itu, Yves merasa bahwa ikan duyung berbicara kepadanya. Dia kemudian mengunjungi kamar Mary dan menceritakan hal itu. Ikan itu mengatakan padanya bahwa dia ingin membantu Mary. Kemudian Yves membawa dan membopong Mary dan membawanya ke kolam. Dengan kekuatannya ikan duyung tersebut berhasil menyembuhkan tangan Mary Joseph. Paginya, Mary memainkan musiknya seperti biasa. Raja dan Pierre heran karena Mary bisa sembuh secepat itu. Mary kemudian memberitahu Raja bahwa dia disembuhkan oleh ikan duyung. Mary mengatakan bahwa ikan itu mengeluarkan cahaya kemasan, membuat dia bisa bernapas dalam air dan menyembuhkan tangannya.
Labarti pun mengatakan bahwa hal itu merupakan bukti yang tak terbantahkan. Mary yang kebingungan menanyakan tentang bukti tersebut. Raja pun menjelaskan bahwa Putri Duyung itu berada di sini untuk membawa hari baru bagi seluruh rakyat Prancis. Mary pun menduga bahwa Putri Duyung itu akan mengobati penyakit seluruh rakyat Prancis, dan betapa mulianya niat sang raja. Mary menginginkan agar Putri Duyung itu dibebaskan setelah menyelesaikan tugasnya. Yves menemani Mary jalan-jalan berkeliling istana. Mereka saling jatuh hati dan berbagi cerita satu sama lain. Di sebuah bangunan yang disebut kuil cinta, mereka melakukan daya tarik-menarik yang begitu kuat sehingga terbentuknya energi bertegangan tinggi. Sementara itu, demi mendapatkan kekayaan keluarga Lintilak, Raja menawarkan kepada Jean Michael untuk menikahi putrinya, Mary Joseph. Jean Michael pun langsung menerimanya dan merasa senang dengan tawaran itu. Pierre kurang menyetujuinya karena belum tentu Mary mau menikahinya. Mary kembali mengunjungi Putri Duyung. Dia ditemani Magali untuk melihat Putri Duyung itu. Mary mengatakan bahwa Duyung itu memanggilnya. Kali ini Putri Duyung menyuruhnya untuk memegang pundaknya. Mereka pun bersama-sama menyelam menelusuri dasar kolam. Mary kemudian disuruh menghadap Raja. Raja mengungkapkan bahwa Mary adalah putrinya. Dahulu saat Ibu Mary tidak nyaman berada di istana. Kemudian dia pergi ke biara meninggalkan istana. Sewaktu pergi ke biara, Raja tidak mengetahui bahwa istrinya itu sedang mengandung Mary. Raja juga mengatakan bahwa Ibu Mary meninggal saat melahirkan Mary. Mary terkejut mendengar hal tersebut. Kemudian dia diperintahkan untuk menikah dengan Jean Michael. Mary menolaknya, namun dia tidak bisa membantah perintah Raja. As a little girl, for her mother and father. And we live in this one. Pierre mengunjungi ikan duyung dan mengungkapkan apa yang akan terjadi padanya. Dia lalu menemui Labarti dan menceritakan apa yang dikatakan ikan duyung, bahwa jika Labarti melanjutkan rencananya, maka Raja akan menerima kutukan abadi. Tapi Labarti bersikeras dan mengusir Pierre. Mary ingin mengunjungi ikan duyung, tapi ternyata kamarnya dijaga. Dia pun keluar lewat jendela dan menuju kolam bawah tanah. Saat menyelam bersama ikan duyung, dia mendapat penglihatan saat ikan duyung itu ditangkap. Ikan duyung itu ternyata mempunyai keluarga dan anak yang masih kecil. Sementara itu, Pierre yang tidak setuju rencana Raja, menyerahkan kembali kalung salibnya kepada Raja sebagai protes. Saat malam itu juga, Yves menyelinap ke ruangan Labarti dan mencuri lukisan yang menggambarkan Putri Duyung akan dibedah untuk diambil jantungnya. Dia akan memberitahu Mary, tapi tidak ada jawaban saat dia mengetuk pintu kamarnya. Dia kemudian menyelipkan lukisannya melalui bawah pintu. Saat dia akan kembali, Labarti memergokinya dan dia pun ditangkap. Mary pun kembali dari kolam lewat jendela dan dia menemukan lukisan itu. Hari itu adalah saat gerhana matahari akan terjadi dan akan diadakannya upacara persembahan serta pernikahan Mary Joseph dengan Jean Michael. Paginya, dengan marah Mary menghancurkan alat-alat musik di depan jendela Raja. Dia lalu menghadap Raja dan meminta untuk tidak membunuh ikan duyung. Raja tetap menolak dan menyuruh Mary untuk bersiap melakukan upacara pernikahan. Di kamarnya, Mary meminta bantuan pada Pierre. Pierre pun menyanggupinya. Dia pun berpura-pura akan membawa Mary untuk pengakuan dosa. Sementara itu, Yves diperintahkan oleh Labarti untuk mengosongkan kolam. Mary menuju kolam di mana Yves dan awak kapalnya sedang berusaha mengosongkan airnya. Yves tidak mau membebaskan ikan duyungnya karena dia mematuhi perintah Raja. Mary pun mengatakan bahwa dia tidak mau menikah dengan pria yang tidak dia cintai. Mendengar perkataan Mary, Yves menyuruh anak buahnya untuk menyiapkan kapal dan menunggunya di dekat tebing. Sementara mereka berdua akan berusaha melepaskan ikan duyungnya. Can't you drain the water from the chateau into the pool? She understands everything. Mereka pun menyusun rencana. Mereka akan membanjiri kolam itu agar permukaan airnya mencapai sungai bawah tanah. Saat mereka melaksanakannya, Labarti datang bersama seorang pengawalnya. Yves berhasil melumpuhkan pengawal Labarti. Saat Labarti dan Yves bergumul di atas jembatan, Labarti berhasil menembak Yves dan mereka berdua terjatuh ke kolam. Labarti kemudian keluar kolam dan memburu Mary.
Mary pun berteriak pada ikan duyung agar dia membawanya pergi. Ikan duyung pun melompat ke sungai bawah tanah sambil membawa Yves menuju ke laut. Mary menendang Labarty. Saat Labarty kembali bangkit, kakinya tersangkut tali. Mary melemparkan ujung talinya ke arah kincir air dan menyangkut di jari-jari kincir. Labarty pun tertarik dan tercebur kembali ke dalam kolam. Mary pergi dari tempat itu dan menunggangi kuda menuju ke arah tebing. Raja yang mendapat laporan segera mengejarnya bersama para pengawal. Peer pun ikut serta. Kemudian Mary Joseph tiba di tebing dan Raja berhasil menyusulnya. Mary mengancam akan terjun dari atas tebing. Setelah itu ikan duyung dan Yves muncul di permukaan laut. Raja memerintahkan pengawalnya untuk membidik mereka. Namun Mary memberi pilihan kepada Raja. Jika dia membunuh ikan duyung itu, dia akan mendapat keabadian. Tapi jika dia membiarkannya, ikan duyung itu akan menyelamatkannya. Mary lalu terjun dari atas tebing tersebut. Raja pun akhirnya sadar. Dia membatalkan rencananya dan melepaskan mereka. Kapten Yves dan Mary mengarungi samudera ditemani Putri Duyung. Mereka menemukan Atlantis. Mary pun dibawa Putri Duyung menyelam mengelilingi Atlantis di bawah laut, dan mereka pun hidup bahagia selamanya. Oke, terima kasih buat kalian yang telah menonton sampai selesai. Semoga kalian suka dengan video kali ini dan sampai jumpa di video alur film selanjutnya.